antara dosa yang paling besar, paling berat, dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik atau menyekutukannya dengan sesuatu selain Dia. Dosa ini bukan hanya memutuskan hubungan antara hamba dan Tuhannya, namun juga dapat menghapus seluruh amal kebaikannya. Dan ketahuilah, jika pelaku dosa syirik tidak mengenal status, ia tidak memandang nasab. Walau ia seseorang berasal dari keluarga yang saleh atau bahkan dari keluarga Nabi sekalipun, jika ia berbuat dosa syirik, maka dia kafir di hadapan Allah dan neraka Jahannam adalah tempat kembalinya jika ia tidak bertaubat sebelum ajal menjemput. Wahai sobat muslim beriman, dalam video kali ini kita akan menyelami betapa dahsyatnya ancaman dosa syirik. Karena saking besarnya dosa tersebut, bahkan seorang nabi dan rasul pun tak mampu menyelamatkan keluarganya dari ancaman siksaannya. Dan inilah 3 bukti pelaku syirik yang datangnya dari keluarga Nabi, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika Nabi Nuh alaihi salam memohonkan ampun anaknya yang zalim dan durhaka, Ka'nam merupakan putra tertua Nabi Nuh yang zalim dan durhaka, sebab ia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dengan cara berpura-pura beriman. Ka'nam sendiri meninggal dunia dengan cara tenggelam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa banjir besar. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengetahui jika anaknya tidak terselamatkan lagi, maka ia pun berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya diampuni. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya, perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud, ayat 45 hingga 46. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga pernah diceritakan oleh Rasulullah, yang mana dikisahkan, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim meminta ayahnya agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Namun ayahnya tidak menghiraukannya. Ayah Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar merupakan penyembah dan pengrajin patung-patung berhala. Suatu ketika Nabi Ibrahim berupaya untuk mengajak ayahnya agar tidak menyembah sesembahan lain selain Allah. Ia justru mendapat kecaman. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menceritakan bahwasannya pada hari kiamat nanti, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, Azar. Ketika itu wajah ayahnya tampak hitam berdebu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Bukankah sudah aku katakan kepada ayah agar ayah tidak menentang aku?" Lalu ayahnya menjawab, "Hari ini aku tidak akan menentangmu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam memohon dan berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan. Lalu kehinaan, apalagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir." Dan pada akhirnya ayah Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Dan yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib. Abu Thalib merupakan paman Rasulullah yang sepanjang hidupnya sangat mencintai dan selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sepanjang hidupnya dia belum pernah sama sekali mengucapkan 2 kalimat syahadat hingga ajalnya tiba. Ketika menjelang ajalnya, Rasulullah yang kala itu beberapa kali menawarkan paman yang dicintainya itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Abu Thalib enggan mengucapkan 2 kalimat itu dan hanya berkata, dengan agama Abdul Muthalib, yang mana dimaksud, ia tetap ingin berpegang teguh terhadap ajaran ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, setelah Abu Thalib meninggal dunia. Rasulullah pun sangat sedih dan berupaya memohonkan ampunan untuk paman yang dicintainya itu, agar dimasukkan ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113,
yang mana berbunyi, "Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau mereka kerabat dekat, sesudah nyata bagi mereka menjadi penghuni api neraka." Itulah bahayanya dosa syirik, dosa yang tak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat sebelum ajalnya. Bahkan keluarga Nabi pun tak luput dari ancaman neraka jika menyekutukan Allah. Sobat Muslim yang beriman, semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik dan diberi petunjuk ke jalan tauhid yang lurus serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.